Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Wahyu Prasetyo dari kelas 12 IPA 4 nomor absen 30. Di sini saya akan mengerjakan uprak agama, yaitu tentang dakwah. Dakwah saya kali ini adalah tentang organisasi. Tujuan Kiai Haji Ahmad Dahlan yaitu memurnikan semua penyimpangan yang ada di dakwah Islam. Penyimpangan ini dikhawatirkan bisa merusak ajaran agama Islam yang murni karena sudah tercampur dengan kebiasaan atau budaya di suatu daerah atau wilayah dengan alasan adaptasi. Selain memungkinkan ajaran Islam, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga ingin membangun pendidikan rakyat dan kondisi sosial agar lebih terdidik dan maju. Dengan pendidik ini pula, beliau ingin menunjukkan agar ajaran Islam lebih dari bersifat statis dan pribadi, tapi juga dinamis dan memiliki nilai di segala aspek kehidupan manusia. Itulah tujuan organisasi Muhammadiyah. Dilandasi pemikiran yang mulia itulah Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912. Tepatnya di Kampung Kauman yang berada di kota Yogyakarta. Muhammadiyah ini berdiri untuk mendukung pemikiran dan usaha Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk memurnikan ajaran Islam di Jawa, yang menurut pendapatnya terlalu banyak pengaruh hal-hal mistik. Nama Muhammadiyah sebenarnya diusulkan oleh sahabat Kiai Haji Ahmad Dahlan yang bernama Muhammad Syangidu. Dia adalah tokoh pembaruan yang akhirnya berposisi sebagai penghulu keraton Yogyakarta. Kemudian Kiai Haji melakukan sholat istikharah. Sekarang Muhammadiyah menjadi organisasi Islam terbesar nomor 2 di Indonesia setelah Nahdlatul Ulama. Saat ini dengan 29 juta anggota, Muhammadiyah adalah organisasi muslim terbesar kedua di Indonesia. Setelah Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah juga memiliki beberapa organisasi otonom, contohnya seperti Pemuda Muhammadiyah, Asia, dan tujuan organisasi Asia yang sesuai untuk wanita Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dan Tapak Suci Petra Muhammadiyah untuk perguruan silat. Yang kedua adalah Nahdlatul Ulama, disingkat NU, sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 atau 16 Rajab 1344 Masehi. Organisasi ini berdiri di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Kehadiran NU merupakan salah satu upaya melembagakan wawasan tradisi keagamaan yang dianut jauh sebelumnya, yakni paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain itu, NU sebagai organisasi pribumi lain baik yang bersifat sosial, budaya, atau keagamaan yang lahir di masa penjajah, pada dasarnya merupakan perlawanan terhadap penjajah. Hal ini didasarkan berdirinya NU dipengaruhi kondisi politik dalam dan luar negeri, sekaligus merupakan kebangkitan kesadaran politik yang ditampakkan dalam wujud gerakan organisasi dalam menjawab kepentingan nasional dan dunia Islam umumnya. Akibat penjajahan maupun akibat kungkungan tradisi telah menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini melalui jalan pendidikan dan organisasi. Gerakan yang muncul 1908 tersebut dikenal dengan kebangkitan nasional. Semangat kebangkitan terus menyebar setelah rakyat pribumi sadar terhadap penderitaan dan ketertinggalannya dengan bangsa lain. Sebagai jawabannya, muncullah berbagai organisasi pendidikan dan pembebasan. Merespon kebangkitan nasional tersebut, Nahdlatul Ulama dibentuk dan didirikan oleh Taswir Afkar atau dikenal juga dengan Nahdlatul Fikri, kebangkitan pemikiran, sebagai wahana pendidikan sosial, politik kaum, dan keagamaan kaum santri. Dari situ kemudian didirikan Nahdlatul Tujar, pergerakan kaum saudagar. Serikat itu dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya Nahdlatul Tujar itu, maka Taswirul Afkar selain
tampil sebagai kelompok studi juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang pesat dan memiliki cabang di berbagai kota. Berangkat dari munculnya berbagai macam komite dan organisasi yang bersifat embrional dan ad hoc, maka setelah itu dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang lebih mencakup dan lebih sistematis. Maka setelah berkoordinasi dengan berbagai kiai, karena tidak terakomodir kiai dari kalangan tradisional untuk mengikuti konferensi Islam dunia yang ada di Indonesia dan di Timur Tengah, akhirnya muncul kesepakatan dari para ulama pesantren untuk membentuk organisasi dengan berbagai kiai, karena tidak terakomodir kiai dari kalangan tradisional untuk mengikuti konferensi Islam dunia yang ada di Indonesia dan di Timur Tengah. Akhirnya muncul kesepakatan dari para ulama pesantren untuk membentuk organisasi. Yang nomor 3 adalah Sejarah Persatuan Islam atau Persis. Persatuan Islam dibentuk pada tanggal 12 September 1923 di Kota Bandung. Pencetus dari berdirinya Persatuan Islam ini berasal dari salah seorang alumnus Darul Al-Ulum Mekah bernama Haji Zamzam yang telah memulai aktivitas sebagai seorang guru agama di sekolah agama. Kemudian Haji Zamzam bersama dengan temannya yang bernama Haji Muhammad Yunus, di mana beliau adalah seorang pedagang sukses. Haji Muhammad Yunus mendapatkan pendidikan agama secara tradisional dan mampu menguasai bahasa Arab. Karena dipertemukannya Haji Zamzam dengan Haji Muhammad Yunus, hal-hal yang selalu mereka diskusikan seperti masalah keislaman. Tema diskusi yang biasanya mereka bahas juga tidak jauh dari gerakan agama yang sering terjadi pada masanya itu. Hingga suatu saat ketika mereka berdiskusi tentang perselisihan antar keagamaan antara Al-Irsyad dan Jamiat Khair, kemudian mereka menjadi penengah dalam setiap kegiatan diskusi. Karena banyaknya perselisihan yang muncul untuk sesama Islam, maka mulailah timbul gagasan untuk mempersatukan umat Islam di Persatuan Islam yang bertujuan untuk mengembalikan umat Islam kembali menuju Al-Quran dan Al-Sunnah. Tujuan Persatuan Islam seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Perhatian Persatuan Islam berada pada mengembalikan pada paham Al-Quran dan Sunnah. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, kemudian aktivitas yang biasanya dilakukan oleh Persatuan Islam adalah mengadakan pertemuan umum, tabligh, khutbah, kelompok studi tadarus, mendirikan sekolah Islam, menerbitkan masalah Islami dan kitab, serta berbagai macam kegiatan keagamaan lainnya, agar tujuannya terlaksana syariat Islam secara kafah dalam segala aspek kehidupan yang ada. Perjuangan Persatuan Islam. Sebagaimana sebuah organisasi pada umumnya, Persatuan Islam memiliki perjuangan yang mereka lakukan. Berikut adalah hal-hal yang mereka lakukan. Pertama, Oktober 1929. Yang kedua, November 1931. Yang ketiga, tahun 1930-an. Yang keempat, menyesuaikan dengan situasi politik. Yang kelima, setelah tahun 1948. Yang ke-6, Maret 1956. Selain itu, terdapat kegiatan perdebatan yang dilakukan Persatuan Islam di antara lain. Untuk perdebatan Persatuan Islam selalu diwakili oleh Hasan dan Kiai Haji Abdurrahman, yang dimana setiap kali dilakukan perdebatan ia selalu memegang teguh keyakinan akan agama Islam yang benar. Selain itu, debat juga dilakukan secara terbuka terhadap masalah seperti taklid, taklin, dan lain-lain. Perdebatan dengan non-muslim juga terjadi seperti pada waktu 1930 sampai dengan 1940. Sebagai contoh, perdebatan dengan Kristen Seventh Day Adventist tentang kebenaran agama Kristen dan Bible. Dalam keanggotaan, Persatuan Islam tidak mementingkan jumlah anggota. Mereka lebih fokus kepada kualitas dari anggota tersebut karena banyak hal yang belum dapat diterima masyarakat pada umumnya. Tetapi Persatuan Islam memiliki anggota yang tergolong berpendidikan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurang kata.
Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.